kembali lagi di Loyola Podcast. A-M-D-G. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu spesial. Cindy, boleh memperkenalkan dirimu? Iya, halo semuanya. Nama aku Alberta Cindy, aku KKL 2016. Terima kasih Venus dan teman-teman di KKL semuanya sudah diundang di sini. Lama nggak ke studio ini deh. Iya, ini apa kamu flashback lagi ya? Iya, flashback udah berubah, alat-alatnya hilang ya. Iya, tambah keren ya. Bener. Luar biasa. Ada titipan. Ih, kayak gini. Oh, Duit ya? ya pokoknya apa? Apa ya sih? Coba. Rahasia nggak nih? Gak bilang ya Rizky? Gak bilang. Aduh, coba ya aku buka satu ya. Oke. Apa nih? Ada tulisannya. Cindy pernah paralel 2 IPA lalu pindah jurusan IPS. Loh, Waduh. Apa ini, Shin? Siapa ini yang ngasih? siapa yang ngasih ya sih? Tapi coba ada. Ini kamu klarifikasi, ini bener gak? Kamu pernah paralel 2 IPA terus pindah IPS? Ada yang kalimat pertamanya salah. Apa? Paralel 4 waktu itu. Oh, paralel 4. 4. Kalau Tapi- duanya waktu itu siapa ya? Kalau nggak Michael Hanante siapa aku lupa. Tapi kan tetap paralel kan? Puji Tuhan. Ke paralel. Terus kalimat keduanya betul. Pindah IPS. Iya, pindah Pindah IPS. IPS-nya tuh semester 1 itu juga. Semester berarti ya semester 1 kelas 11. Soalnya zaman dulu kalau angkatanku itu 1 tahun dulu di apa ya umum ya, Ya, 1 tahun bareng kita belajar semuanya, terus baru tahun kedua penjurusan. Oh, berarti LEF dulu iya, tuh. bener. Berarti beda ya sama sekarang kan, kalau yang sekarang kelas 10 Iya. masa percobaan 3 bulan terus penjurusan. Heeh. Berarti kamu kayak udah memahami IPA lebih lama. Iya, sudah belajar semuanya. Jadi waktu dulu udah kayak 15 mata pelajaran nih. Iya, jadi kayak IPA dapat, IPS semuanya dapat. Terus alasan kamu pindah nih kenapa? Ini perlu dipertanggungjawabkan. Wah, ini tuh pindahnya bener-bener pasca 1 hari setelah LEF. Kalau sekarang bidikti namanya kan. Nah, kalau dulu LEF, jadi LEF itu kita udah penjurusan waktu kelas 2, jadi kelas 11 itu kan kita kelas 10 akhir sudah suruh milih nih. Udah suruh milih, terus mau IPA apa IPS, udah nih milih IPA nih. Udah aman kan, aman. Terus Udah happy-happy, udah masuk kelas IPA, udah 2 bulan. Udah 2 bulan Kayak sama teman-teman juga. iya, kelas 11E dulu. Terus habis itu LEF, ada LEF 1 minggu kan waktu itu, Sabtu Minggu. Terus kayak mencari nih, ngecekin kalau di IPA mau masuk jurusan apa. Iya. Katanya kalau IPA tuh wah masuk IPA aja, nanti masuk jurusan yang lain pasti gampang. bener. Pilihannya Aman. lebih banyak gitu Iya, kan. pilihannya lebih banyak gitu. Terus setelah lihat, datang nih ke semua boothnya di LF. Loh, mau jadi apa? Mau petani nih, pertanian gimana? Teknik pangan gimana? Waktu dulu tuh sama orang tua tuh dimintain kalau misalnya masuk jurusan, itu kita kayak suruh nanya dulu sama orang yang sudah melakoni. Oh, Sudah jadi ngelakuin gitu. kayak tahu testimoninya kayak apa Betul, gitu ya? tanya testimoninya, terus tanya ke semuanya gitu kan, teman-temannya, anaknya, temannya orang tua gitu. Lu kok gak ada yang cocok ya? Kok gak ada yang passion ya? Wow. Terus kayak kok shock ya? Lu kok yang di bank gak ada? Terus aku jadi apa ini? Kamu bisa merasakan itu tidak sesuai passionmu gitu. Ngerasa kayak kamu kayak enggak deh. Masa mau jadi petani nanti meneliti terus apa ini? Kayak merasa kayak oh aku lebih senang ketemu orang nih dibandingkan harus maksudnya untuk meneliti atau apa. Waktu itu sih cuman taunya senangnya ngapain. Nggak tahu itu namanya passion atau bukan. Tapi pas itu kayak pelajaran hitung-hitung kamu suka? Suka dulu, padahal sebelum aku pindah tuh aku ulangan fisika guys. Tanya sama siapa ya? Pak Pran kayaknya. Iya. Aku udah ulangan fisika, jadi susulan habis exchange kayak Adelaide itu aku susulan fisika bareng sama teman-teman yang lain. Dan sebelum hasilnya fisika keluar, aku udah pindah IPS. Dan itu kayak, loh ini ulangannya udah keluar dan itu dapetnya lumayan lah, maksudnya PES KKM gitu. Iya. Terus kaget semua waktu itu. Waktu itu milihnya karena setelah nggak tahu nih di jurusan IPA mau masuk apa, tanya, kebetulan orang tua keduanya itu akuntansi. Terus kalau ekonomi tuh belajarnya nanti cari uang, nanti manajemen tuh gini. Oh, menarik ya. Kayaknya ini yang saya butuhkan nih. Jadi dipengaruh dari orang tua. Dari orang tua. Jadi maksudnya memberikan pandangan lain juga. Soalnya dulu anak-anaknya nggak ada yang tahu kalau mau masuk IPS. Kita semua kan taunya dulu IPA lah. Ya, the best-nya IPA, kelas paling banyak IPA gitu kan. Jadi ikutlah suara mayoritas gitu. Tapi setelah dikasih pandangan lain tadi jadi kayak ada gambaran kalau oh ada IPS juga ya. Menarik juga. Terus diomongin kalau misalnya kalau kamu udah tahu pengen masuk IPS, seneng ketemu orang, dari sekarang nih sekalian aja daripada apa ntar malah linjur. Betul, jadi kalau misalnya sudah punya keputusan, misal nih jalannya lurus nih,
kalau udah tahu mau kesana kenapa harus Terus belok belok dulu? kalau Gitu. ada jalan langsung lurus harus dan yakin muter, kenapa ya. harus muter. Akhirnya ya udah bisa LF, oh oke nih mau masuk ekonomi. Langsung besoknya ke Pater, libur kan itu. Habis Oh, iya. LF biasanya libur Seninnya. Senin ke sekolahan, ketemu Pak Pet, ketemu Putari dan sebagainya. Terus kayak mau pindah IPS, oh iya, Putari seneng. Putari ada yang ngalamin nggak? Enggak, Putari udah pensiun sih. Terus kayak ya udah masuk IPS aja. Gitu terus akhirnya kayak menemukan hati, oh iya bener nih. Pater tuh sampai tes aku 2 kali tuh. Yang pertama tes wawancara, terus yang kedua aku disuruh tes pakai apa sih kayak psikologinya orang Belanda gitu, dicek sebenarnya ketertarikanmu tuh apa sih. Sampai segitu Sampai gitunya, dan tesnya sampai ini masih aku simpen. Ternyata sosialku emang tinggi, terus ya numberku memang kurang, tapi pada intinya Pater udah bilang this is the point of no return ya. Kalau udah masuk IPS Nggak bisa nggak balik boleh balik lagi tuh, nggak ada ya. Kalau Loyola udah ambil keputusan udah gitu. Terus yaudah gak apa-apa kan, kalau saya masuk IPS, kalau saya suka sama IPA nanti saya bisa belajar otodidak kan. Sebaliknya pun juga kalau kamu di IPA pun bisa belajar IPS otodidak. Terus akhirnya ya udah mengemparkan besoknya oke besok kamu ikut Miss Susan ya, jadi kelas 12A. Ya, Nggak bilang siapa-siapa. Gak bilang sampai Nggak bilang siapa-siapa. Hari itu datang masuk kelas langsung di Markus. Terus aku cuma kayak, loh kamu kok di sini? Loh sini ngapain di sini? Terus aku mau tanya, tadi itu kamu kan sehari ya berarti LF terus Langsung malamnya ngobrol. itu gimana ya sih, maksudnya kan buat kita kan susah ya untuk memantapkan, oh kayak aku suka ini tapi aku nggak bisa mantap nih aku mau ini gitu loh. Dan untuk eksplorasi itu butuh waktu yang lama sebenarnya kan, untuk banyak orang ya maksudnya. Iya. Tapi kamu bisa dalam waktu sesingkat itu dan langsung mantap gitu loh. Apa yang kamu lakuin, diskusi apa seorang tua sih sebenarnya? Sebenarnya kalau orang tua sebenarnya lebih mengarahkan aja. Pada akhirnya ngambil keputusan kan kita kan, yang sekolah kan kita gitu ya. Tapi intinya perlu disadari bahwa pada akhirnya kita harus memutuskan. Entah cepat atau lambat harus memutuskan kan. Dan ya udah konsekuen aja. Misalnya nanti di PS gak berhasil, Pater juga udah bilang waktu itu, kalau gak berhasil gimana? Nggak apa-apa, namanya udah point of no return, ya harus diperjuangin dong. Lakuin yang sebaik mungkin. Jadi kayak kalau umur-umur SMA tuh kita tuh mesti kayak pengen apa ya, aduh takut maju mundur, tapi pada akhirnya tetap kita harus memutuskan walaupun itu salah loh. Kayak gitu. Dulu aku planningnya nih kalau aku masuk IPS, oh semoga bisa SNMPTN gitu, supaya nggak usah kalau misalnya IPA ke IPS kan harus tes lagi. Iya. Nah waktu itu tuh pengennya goalnya adalah supaya bisa SNMPTN, Jadi nggak usah pakai jadi nggak perlu tes-tes pakai ya. tes lagi gitu. Terus ya udah ditekatin aja, ya ngejar banyak soalnya kan nggak tahu akuntansi, nggak tahu apa, tapi ya harus ada apa ya, nekat dikit lah ya. Nekat, tapi iya. nekat nggak berani. Iya, tapi nanti kita akan bicarakan hasil dari kenekatan kita ya sih. Iya, oke. Oke, baik, kita akan lanjut ke kertas berikutnya. Apa ya ini kira-kira? Aku grogi loh, sampai gemeter Sih sih. aku juga merasa nih Rizky kalau ngasih ngeri-ngeri ya di amplop gitu. Iya. Cindy merupakan wisudawati terbaik Undip 2020. Waduh. Bener gak Sin? Situ kan. Dan aku mau, aku udah lihat videomu sama Mbak Najwa Shihab. Saya ingin supaya saya bisa jadi jembatan untuk mereka supaya dapat bisa Kamu ditanya-tanyain di situ. Terus yang kedua, aku udah lihat nilaimu Sin, gila, itu gimana? Maksudnya apa yang membuat kamu bisa mendapat achievement ini? Ya puji Tuhan ya, apa ya, kalau ditanya orang tuh kadang nggak bisa bilang, soalnya kita nggak pernah expect untuk, maksudnya oh aku harus dapat segini, oh bakal kan nggak ada dong masuk kuliah mikirnya nanti kalau aku lulus aku mau diwawancara Mbak Nana kan kayak gitu ya, maksudnya aku lulus mau bakal kayak gitu. Tapi pada intinya ya udah berproses aja sih. Kalau menurutku yang bisa diraih sekarang itu part of hadiah aja sih, hadiah telah berproses. Maksudnya kan aku nih pindah nih dari IPA ke IPS, ini adalah hadiah dari komitmenku sebelumnya lah. Aku merasa kayak ya udahlah, ini adalah selebrasi Tuhan kasih gitu lah. Kayak ya berusaha aja lah, maksudnya yang terbaik, berusaha dan berdoa. Dan aku mau tanya tentang ini, kamu katanya kan internship segala macam yang di podcast gitu loh. Oh iya. Iya gak sih, maksudnya berarti kan kamu bisa dapat IPK cum laude, terus dengan keaktifan organisasi kamu ikut ISEC juga segala macam, itu gimana sih mengimbangkannya, manajemennya segala macam? Kalau itu susah ya, tiap orang beda-beda. Tapi pada intinya kalau kita enjoy, kita do something to enjoy, pasti kita akan bisa find a way, kita akan menemukan jalan gimana kita bisa membalancekan semuanya. Tapi ya terlepas kita harus punya prioritas kan, tetap kuliah itu adalah prioritas. Tapi selain kuliah kan sekarang lebih sedikit daripada sekolah ya waktunya.
waktunya lebih sebentar gitu. Jadi akhirnya ada banyak suangnya juga ya. Banyak suangnya, jadi banyak waktu apa ya? Bilang tuh luangnya tuh lebih banyak. Soalnya kuliah paling berapa SKS tuh 2 jam 3 jam. Sehari bisa ambil berapa kelas. Beda sama di Loyola, kamu pagi jam 7 sampai jam setengah 2 kan, udah habis memang kayak gitu susah. Tapi kalau kuliah banyak yang bisa dilakuin di luar kelas tadi, sehingga akhirnya kayak wah opportunity nih. Waktu kan sayang ya kalau misalnya kita maksudnya nggak ngapa-ngapain. Nah aku tipenya tuh orangnya kayak pengen nyari sesuatu, kebetulan ada aja yang selalu nawarin kayak mau nggak bantuin ini, mau nggak bantuin ini, oh yaudah ikut aja, always try something new. Terus malah jadi relate, oh bisa internship, terus habisnya bisa yang lain. Manajemennya ya tetapin prioritas, tapi kamu harus enjoy. Wow. Terus ini kamu rencana kedepannya gimana sih? Rencana kedepannya, kebetulan sekarang udah kerja. Udah kerja? Iya, jadi weekend aja nih di sini gitu. Oh, kalau boleh tahu kerjanya jadi manajemen trainee sekarang. Ya di salah satu perusahaan yang bikin botol plastik. Oh, di Semarang juga? Enggak, kebetulan tempatnya itu di Cikarang, di Pandaan, ada juga di Tangerang. Gitu. Oke, Teman-teman kita lanjut aja ya sini. Iya, lanjut. Kita lanjut. Tapi kalau kepanjangan dipotong juga gak apa-apa ya. Ini ceritanya jadi kemana-mana. Ya, yang mana dulu nih sih? Kamu pilih yang kanan atau yang kiri? Kiri. Kita lihat. Apa nih, Fen? Wow. Nilai tidak penting, lebih penting keaktifan berorganisasi. Kamu setuju atau enggak? Nilai Tidak penting, lebih penting keaktifan berorganisasi. Kalau kamu suruh milih nilai sama aktif organisasi, kamu lebih milih yang mana? Nilai dua-duanya boleh nggak? Nggak boleh. Nggak bisa bilang ini penting nggak penting ya, tergantung prioritas orang tadi. Kalau bilang satu nggak penting, seolah kita ngejudge sesuatu itu nggak berguna atau nggak baik. Padahal pada intinya sebenarnya nilai itu penting, soalnya nilai itu jadi syarat utama teman-teman. Kalau misalnya kalian mau kerja ya, tetap nilai itu jadi filter pertama untuk kalian compete dengan orang-orang yang nggak kalian kenal. Kayak itu. Jadi misalnya kerja pun, sekarang kan kalau IPK-nya di bawah, nggak memenuhi syarat, otomatis nggak bakal keterima kan. Iya, bener. Jadi saringan pertama aja aku udah kalah. Gimana aku bisa nunjukin kualitas diri yang lainnya? Kayak gitu. Jadi kalau bilang nilai itu tidak penting, tapi keaktifan organisasi penting. Apabila kalian bisa dua-duanya balance, kenapa enggak? Bener-bener. Terus ini kan banyak yang kayak gimana ya? Aku ambis nilai nih. Aku pengen banget harus kesini. Menurut kamu gimana sih? Apakah itu motivasi yang bener buat dapetin sesuatu yang kita pengenin hanya dengan indikator nilai aja? Oh, kalau masalah itu, ini nilai kan dalam artian angka tadi. Iya, angka ya. Angka tuh pada akhirnya bonus teman-teman. Kalian ngejar, itu tuh serupa dengan apa ya? Kerja keras atau enggak itu kalau memang Tuhan nggak ngasih tuh kayak belum tentu kamu bisa segitu. Tapi kan nilai itu eksak. Ya udah kamu melakukan yang terbaik, apapun hasilnya itu adalah yang terbaik gitu. Kalau memang ternyata kamu dapat nilai jelek, berarti kan ya udah berarti mau kurang. Berarti aku harus belajar lebih. Bukan berarti nilai jelek itu bukan berarti kamu jelek loh. Nilai jelek berarti saat itu kamu belum baik. Berarti kamu masih bisa jadi lebih baik. Maksudnya ya udah kalau misalnya jelek ya nanti diperbaiki. Jadi kalau misalnya tadi dibilang apa ya, dengan motivasi seperti itu gimana, nggak apa-apa. Motivasi apapun yang ada dalam diri itu harus diolah sih. Soalnya itu adalah motivasi itu driving force untuk kita terus melangkah ke depan dan untuk kita tuh punya semangat. Pernah nggak sih kalian ngerasain mager yang nggak tahu mau ngapa-ngapain sama sekali? Pernah nggak, Fen? Kayak hidup aku ngapain ya? Iya, ngapain ya, tujuan hidupku ngapain? Gitu kan kadang lebih nggak enak dibandingkan kamu punya sesuatu yang sedang kamu kejar. Nah terlepas baik atau buruknya nanti yang lihat adalah keadaan. Nanti temanmu ada yang ngoceh nih, kan kamu kok gini sih? Nah itu jadi masukan. Orang tua bilang, kamu jangan terlalu aktif nih, nanti kamu keteteran. Nah itu sebagai pengingat apa ya? Pada intinya biar imbang kan? Imbang, betul. Akhirnya semua orang pengen kamu juga balance antara apa yang kamu lakukan, apa yang kamu senang. Gitu ya teman-teman. Jadi kayak motivasi itu kayak bahan bakarnya kita buat bahan bakar kita lanjut ke hidup yang lain ya, hidup yang lain maksudnya depannya yang ke dunia lain ya. Yang ke depan kita punya target, kita harus punya motivasi itu sendiri dan mengolah motivasi. Iya, kalau kamu nggak yakin bisa tanyain motivasiku bener nggak ya ke teman-teman atau orang-orang yang dipercaya, terutama kalau bisa mentor sih, orang tua atau guru gitu. Ya, kita belajar dari sini untuk menggali motivasi kita lebih dalam dan tahu apa tujuan kita ke depannya ya. Iya, tujuan tuh nggak apa-apa. Kita membuat tujuan kita seiring berjalannya waktu. Mungkin nih hari ini cerita gini ya di depan teman-teman ya. Besok aku cerita yang lain bisa. People always change lah. Gak bisa kita tentuin hari ini harus kayak gini ya, patokan. Tapi kalau karakter apa itu yang tentuin hari ini. Baik. Kita akan lanjut ke ini terakhir kan? Bikin deg-degan ya. Meski itu. PTN lebih baik daripada PTS.
Gimana sih pendapatmu yang sebagai anak PTN? Kenapa kamu nggak milih PTS? Dan apa ya asumsimu atau enggak asumsi ya? Tapi mungkin testimonimu dari teman-teman yang PTS gimana sih perbedaannya sama PTN? At the end, waduh ini harus diomongin di awal ya. Iya. At the end kuliah apa aja sama aja, tergantung dirimu. Apapun itu. Mau dimanapun itu. Mau dimanapun. Sebagus-bagusnya kuliahmu, kualitas dirimu sendiri jelek, karaktermu jelek, kamu gak bakal bisa berhasil di situ. Misal nih males, mau kuliahnya di PTN yang sangat nomor 1, tapi kamu males. Apa hasilnya? Sama aja kan sih. Beda, kamu kuliah biasa-biasa aja. Cuma di Semarang, di daerah, tapi kamu rajin, kamu paling hebat di situ. At the end, you go out, stand out, ya kan? Kamu jadi outstanding di situ. Maksudnya kayak unik, akan jadi sesuatu yang berbeda. Jadi mau bilang PTN, PTS bagus mana, ya kamu pengen gimana? Ikuti suara hatimu. Tapi kalau dulu memang pas zamanku ya, ini berarti 4 tahun yang lalu tuh paterku Pater Bidu, waktu itu cerita kalau teman-teman bisa masuk ke PTN itu akan sangat favorable, maksudnya akan bagus karena PTN itu adalah salah satu yang maksudnya Loyola itu jarang bisa masuk di situ, ya kan kita kan tahu gitu ya. Sekolah swasta itu lebih susah juga ya sih dibanding. Swasta juga susah karena kan persaingannya ketat. Jadi intinya Pater waktu itu bilang PTN memang favorable, tapi kalau enggak pun swasta nggak apa-apa. Tapi at the end dimanapun kamu berada, you always do your best. Yang menentukan dirimu sendiri. Bukan alma matermu juga ya. Bukan alma mater oke ya, buat kayak ini nih. Basis prestis gitu juga ada. Cuman at the end kamu adalah kamu, bukan PTN atau PTS yang nentuin siapa dirimu. Mantap sih. Kayak belajar banyak banget ini. Lumayan berat ya sih. Cin, tadi kan kita udah membicarakan apa ya achievement yang kamu dapatkan. Iya. Aku mau tanya, kapan kamu mengalami titik terendah dalam hidupmu? Titik terendah sebenarnya pernah 2 kali. Waktu SMP pernah nih, sempat mengalami kayak aku tuh orangnya kayak terlalu dominan, terus mungkin orang-orang jadi nggak senang, caranya salah nih. Terus jadi kayak kok nggak punya teman, kayak gitu sempat pernah kayak gitu. Terus at the end belajar juga, ternyata approach orang tuh harus gini ya, nggak boleh kita harus pakai tangan besi atau harus mau semaunya sendiri. Terus titik terendah lagi waktu kemarin kuliah sih, sempat sakit karena kurang bisa mengontrol apa yang ada di isi pikiran. Overthinking nih, siapa yang sini overthinking? Yang udah overthinking itu kadang bisa efeknya ke badan. Nah waktu itu aku sampai sakit, sampai turun 10 kilo lah, kira-kira 10 kilo, dan itu was my lowest point karena rasanya kayak, aku hidup gak ada tujuannya lagi. Tapi akhirnya bisa bangkitnya karena mikir bahwa kan hidup bukan buat diriku sendiri, sebenarnya aku berjuang untuk orang lain. Akhirnya dari situ mulai recover. Ini sekarang gendut lagi guys. Jadi menunjukkan kemakmuran ya. Ini kemakmuran sekarang. Terus sih, kalau kamu kembali ke 2 titik itu, kamu mau ngomong apa sama dirimu pasti? Kamu mau nyemangatin apa? Mau ngasih tau apa? All is well, everything will be okay. Pokoknya lakukan aja terus, lakuin terus. Maksudnya hadapi apa yang hari ini, kesusahan hari ini untuk hari ini. Yang besok ya udah, kamu gak usah takut, gak usah cemas. Soalnya belum tahu kok. Kenapa kamu cemas? You can do nothing about it. Ya kan? Iya. Kita cuma bisa mengira-ngira, takut, khawatir, tapi ya kita nggak bakal tahu ke depan. Iya. Dan aku menemukan ada suatu buku yang bagus, bukunya Prof. Renat Kasali itu bilang, kan ini sekarang disruption era ya teman-teman. Kita harus perlu menyadari bahwa tomorrow is today. Besok itu adalah hari ini. Jadi kalau kalian khawatir tentang besok, maka persiapkanlah itu hari ini. Gitu. Misalnya Venus nih mau besok khawatir nih, besok ada podcast nih, ada rekaman gitu ya. Makanya kalau kamu takut hari esok, dan persiapkanlah hari ini. Persiapkanlah hari ini karena besok itu adalah hari ini, sebenarnya cerminan hasil dari yang dilakukan hari ini. Ini kan udah selesai penjurusan ya buat kelas 10. Oh iya. Angkatan 71. Ada pesan-pesan yang kamu mau sampaikan nggak buat mereka yang masuk IPA atau IPS sebagai penyemangat mereka? Mau nanya dulu, isunya ada apa nih? Ada isu apa nih? IPS jelek. IPS jelek. Terus apa lagi nih? Apalagi IPA susah. Gitu. Terus ada banyak IPA lebih susah. Terus kalau IPS tuh kayak jadi apa ya? Pilihan kedua gitu loh. Emang berapa kelas sih kalau boleh tahu? 3. 3 IPS, 7 IPA. 30 banding 70 ya? Iya. Persen. Oke. Kalau Venus sendiri apa nih? Aku IPA. Oh iya, IPA, IPS. Iya.
IPA IPS tuh gak nentuin maksudnya nanti berhasil atau enggak ya teman-teman. IPA IPS selamat dulu ya, selamat kalian sudah mengambil pilihan di umur berapa? 15. Umur 15 tahun sudah memutuskan mau IPA apa IPS. IPA IPS penyemangatnya adalah dimanapun kalian berada, always do your best. Kenapa? Karena IPA IPS itu bukan label. IPA IPS itu adalah jalan kamu belajar. Oh, kalau di IPS aku belajar banyak tentang IPS. Kalau di IPA aku belajar lebih banyak tentang IPA. Belum tentu orang IPS gak boleh belajar tentang IPA. Dan sebaliknya, belum tentu orang IPA gak boleh belajar tentang IPS. Nanti kalian lulus, mungkin kuliahnya juga akan lintas. Bener-bener. Yang mana bukan salah juga kalau wah nanti anak IPA yang kuliah masuk ekonomi itu ngambil slot kuning. Nah, Ya, seringnya gitu. Iya, bener-bener. Seringnya kalau angkatan kayak ngerasa gitu, padahal pada akhirnya mungkin dia pengen punya ilmu lain yang supaya bisa melengkapi ilmunya dia nanti. Nah, jadi dimanapun kalian berada di IPA atau IPS, yang menentukan kalian itu jelek atau baik itu adalah diri kalian sendiri, bukan jurusan kalian. Integritas kalian sendiri. Integritas kalian sendiri. Mau kalian nanti ternyata loyal tiba-tiba buka kelas bahasa nih, soalnya ngambek nih. Tiba-tiba buka kelas bahasa, ya itu bukan berarti kalian terus wah kelas bahasa tuh gini. Enggak. At the end, orang melihat kamu tuh atas karena dirimu. Maksudnya atas apa yang kamu lakukan buat orang lain. Impact apa yang kamu berikan. impact apa yang kamu berikan. Misal nih di PS ada yang merasa terbuang gitu ya. Loh, kenapa harus merasa terbuang? Siapa sih yang bikin kamu merasa terbuang? Dirimu sendiri mungkin ya. Kalau misalnya kamu punya ekspektasi lain yang gak terpenuhi. Tapi saat kita menerima itu dan kita melakukan yang terbaik di situ, kita bisa melakukan yang terbaik juga. Akhirnya kita bisa berkarya, bisa berdampak buat orang lain. Dan terakhir gak ada yang bakal nanyain dulu IPA atau IPS, gak ada. Nanti kalau kamu udah berhasil tuh ya, misalnya jadi Jokowi atau apa, maksudnya jadi presiden, jadi menteri, orang tuh gak bakal nanya, wah dulu SMA-nya IPA apa IPS ya. Mereka tuh akan menanyakan bagaimana kamu bisa mencapai titik itu, perjuangan apa yang telah kamu lakukan. Gak bakal ada lagi orang inget, oh dulu tuh dia IPA atau IPS. Oh iya, dulu nilaiku kayak gini. Dulu nilaiku kayak gini, orang gak bakal nanya, tapi dia akan melihat bagaimana kamu hari ini. Bagaimana Venus ketemu Cindy hari ini, bagaimana Cindy ketemu Venus hari ini. Apa yang udah kamu berikan ke apa yang orang udah lain. kamu berikan untuk orang lain. Itu aja sih, jadi tetap lakukan yang terbaik di setiap dimanapun kamu berada. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal kamu berani untuk ambil keputusan yang lain. Nanti kehidupan yang lebih berat, which is kiwes kerasa. Misalnya ini kan aku barusan lulus juga nih, angkatan wisuda COVID. Kita akan ngambil banyak keputusan yang lebih berat. Sekarang cari kerja susah. Terus maksudnya sekarang uang nabung juga harus banyak prioritas baru. Di situ kita akan ngambil banyak keputusan yang lebih berat daripada sekedar menyedihkan tentang aku masuk IPA atau IPS. Yang mana di situ ya udah terima apa yang ada, apa yang terbaik di situ. Itu aja paling. Terima kasih Cindy buat waktunya, buat banyak banget omongan yang sangat bermanfaat. Amin, semoga ya. Tadi ngomong apa ya? Aduh ya ampun, kayak aku belajar banyak banget dari Cindy. Dan teman-teman, terima kasih juga udah menonton podcast ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, dadah.